Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yang akan membuka sejarah Subang tempo dulu ya. Bukti adanya kelompok masyarakat pada masa prasejarah di wilayah Kabupaten Subang adalah ditemukannya kampak batu di daerah Bojong Keding, Binong, Pagaden, Kalijati, dan Dayakolot, segala herang. Temuan benda-benda bersejarah bercorak Neolitikum ini menandakan bahwa saat itu di wilayah Kabupaten Subang sekarang sudah ada dengan pola sangat sederhana. Selain itu, dalam periode prasejarah juga berkembang pula pola kebudayaan perunggu yang ditandai dengan penemuan situs di Kampung Engkel, segala herang. Pada saat berkembangnya corak kebudayaan Hindu, wilayah Kabupaten Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan, yakni Tarumanegara, Galuh, dan Pajajaran. Selama berkuasa 3 kerajaan tersebut dari wilayah Kabupaten Subang, diperkirakan sudah ada kontak-kontak dengan beberapa kerajaan maritim hingga di luar kawasan Nusantara. Peninggalan berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng Kalijati membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15 sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Kesaksian Tommy Virus, seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara, menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah kerajaan Sunda. Masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama, Wangsa Goparana, yang berasal dari Talaga, Majalengka sekitar tahun 1530. Wangsa Goparana membuka agama Islam ke berbagai pelosok Subang. Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Subang, seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedang Larang, POC, Inggris, dan kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik
Mataram POC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menatap di wilayah Subang tahun 1771. Saat berada di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem, tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun saat pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1816. Konsensi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta Eropa tahun 1812, tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanukan and Ciasem Land P dan T Land. Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintahan kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 2.900 hektar dengan hak eigendom untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini. Pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawai onderdistrik saat itu. Wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang Kontrilor BB